Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini kita mau bahas materi yang Anda udah siapkan soal steaming ya, pada anak dan remaja dengan autisme ESD. Kayaknya ini topik penting banget. Oh iya, betul, penting banget. Steaming ini, atau perilaku stimulasi diri ya, intinya itu cara mereka, individu dengan autisme, buat ngatur sensori mereka. Bisa juga buat nenangin diri pas lagi cemas, atau malah ekspresi emosi kuat. Jadi semacam mekanisme coping ya? Persis, mekanisme coping yang krusial. Dan ini penting, steaming itu nggak otomatis berarti jelek ya. Oke. Ini menarik. Mari kita bedah lebih dalam yuk. Yang bikin saya penasaran dari materi Anda ini adalah cara pandangnya gitu. Kayak kita diajak berhenti lihat steaming cuma sebagai gejala yang harus ya udah dihilangin aja. Tapi mulai melihatnya sebagai apa ya? Mungkin bentuk komunikasi. Betul. Atau cara memenuhi kebutuhan. Ini kan mulai mengubah cara kita mikir ya. Betul. Jadi misi kita di Deep Dive ini memahami lebih dalam soal steaming, terutama yang mungkin berpotensi bahaya, dan gimana kita bisa respons tapi tetap suportif. Tepat sekali. Fokusnya memang di situ. Paham dulu fungsi di balik perilakunya apa, terus cari cara ngelola yang aman. Bukan cuma, stop, jangan gerak gitu. Oke. Perilaku ini jadi perhatian lebih ya kalau misalnya ada risiko cedera. Atau kalau sampai ganggu banget proses belajar atau interaksi sosialnya dia. Nah, kalau lihat contoh-contoh dari materi yang Anda kumpulkan, wow, banyak banget ya bentuknya. Ada yang visual, kayak anak natap kipas muter lama gitu. Iya, atau mainin jari depan mata. Ada juga auditori, kayak ekolalia, ngulang-ngulang kata atau suara. Taktil, mungkin gosok-gosok tangan atau permukaan tertentu. Betul. Vestibular juga ada, kayak goyang-goyang badan. Bahkan ada yang penciuman, cium-cium benda, atau pengecapan, jilat-jilat benda. Ini semua kan seringnya ndak bahaya ya? Iya, seringnya aman-aman aja. Tapi, nah ini dia, ada juga sisi lain yang potensi bahayanya lebih tinggi ya, yang perlu kita waspadai. Nah, itu dia. Contohnya, steaming taktil yang sampai, garuk-garuk kulit sampai luka, atau gigit tangan sendiri. Itu kan berisiko. Waduh. Atau steaming vestibular, goyang-goyang badan tapi kenceng banget sampai jatuh. Itu juga bahaya. Terus yang paling jelas ya, self-injurious behavior atau SIB. SIB? Iya, SIB. Kayak benturin kepala ke tembok atau lantai, mukul diri sendiri, atau sampai nyabutin rambut. Nah, ini yang biasanya bikin orang tua atau pengasuh paling khawatir. Jelas khawatir sih. Nah, ini mungkin bagian yang gimana ya, agak counterintuitif buat sebagian orang. Apalagi kalau udah lihat sih kayak benturin kepala gitu, kok kita disuruh fokus ke fungsinya dulu, bukan langsung stop. Gimana materi Anda ngejelasin ini? Pertanyaan bagus. Karena begini, menghentikan paksa, apalagi tanpa tahu kenapa anak itu melakukannya, seringnya tuh nggak efektif buat jangka panjang. Oh gitu. Iya, malah bisa jadi lebih buruk. Karena kebutuhan dasar di balik perilaku itu nggak terpenuhi. Jadi kayak kita harus jadi detektif perilaku dulu. Kita amati polanya. Detektif perilaku, oke. Apa aja yang diamati? Kapan sih biasanya muncul? Apa pemicunya? Sebelum kejadian tuh ada apa? Terus setelah dia melakukan itu, konsekuensinya apa? Apakah karena lingkungan? Misalnya terlalu berisik, terlalu terang, sensory overload gitu? Atau mungkin karena dia cemas? Atau malah lagi senang banget? Atau lagi frustrasi? Bosan juga bisa. Atau memang lagi cari sensasi fisik tertentu. Satu lagi yang nggak boleh lupa, cek kemungkinan medis. Medis? Maksudnya? Ya, jangan-jangan ada rasa sakit yang dia nggak bisa komunikasikan. Sakit kepala, sakit gigi, sakit perut. Bisa jadi pemicu dia mukul-mukul kepala atau bagian tubuh lain. Makanya penting banget konsultasi dokter dulu buat singkirin kemungkinan itu. Oke, masuk akal banget. Jadi, anggaplah kita udah observasi, udah punya dugaan kuat nih soal fungsinya. Terus apa langkah praktisnya kalau steamingnya itu bahaya? Contohnya yang benturin kepala tadi. Oke, materi Anda itu nyaranin 2 langkah utama ya. Pertama, jelas, intervensi langsung buat keamanan. Itu refleks pertama. Gimana tuh contohnya? Yap, mungkin kita refleks taruh tangan kita jadi bantalan antara kepala dia sama tembok. Atau segera pindahin dia ke area yang lebih aman, kayak kasur atau karpet tebal. Dalam kasus yang persisten dan parah, mungkin perlu helm pelindung sementara, tapi ini biasanya atas rekomendasi profesional ya. Oke, itu buat keamanan sesaat. Terus langkah kedua? Langkah kedua ini yang krusial buat jangka panjang. Ajarkan perilaku pengganti. Replacement behavior. Ini intinya. Perilaku pengganti, maksudnya gimana?
Kita cari aktivitas lain yang bisa ngasih input sensori yang mirip dengan yang dia cari lewat streaming berbahaya tadi, tapi jauh lebih aman. Oh, bisa kasih contoh spesifiknya nggak biar kebayang? Tentu-tentu. Misalnya buat yang benturin kepala, kan dia mungkin cari sensasi tekanan kuat tuh di kepala. Alternatifnya, kita bisa tawarin pijatan yang agak kuat di kulit kepala atau bahu. Pijatan, oke. Atau ajari dia buat nekan kepalanya ke bantal yang empuk atau beanbag. Kasih pelukan yang erat. Deep pressure hug itu sering bantu. Atau aktivitas fisik yang melibatkan tekanan, kayak dorong tembok, dorong perabot berat yang aman. Wah, banyak ya alternatifnya. Kalau yang suka gigit tangan, gimana? Nah, kalau gigit tangan, bisa kita kasih jewelry. Tahu kan? Kalung atau gelang yang aman buat dikunyah itu. Atau chewy tube, alat terapi kunyah. Atau bisa juga siapin makanan yang teksturnya renyah, kayak potongan wortel, kerupuk, buat dialihkan ke situ. Jewelry? Oke. Kalau yang suka nyubit atau garuk? Itu bisa dialihkan ke mainan fidget, stress ball yang diremas-remas, atau terapi putih yang bisa ditarik-tarik dan dibentuk. Intinya, kita sediain saluran yang lebih aman untuk kebutuhan sensorinya itu. Paham, paham. Jadi itu tadi kan ngatasin dorongan internal anak ya, dengan perilaku pengganti. Terus gimana soal pemicu eksternal? Kayak sensory overload yang tadi disebut, lingkungan yang terlalu rame buat dia. Nah, ini juga nggak kalah penting. Modifikasi lingkungan itu bisa ngebantu banget. Kalau kita tahu anak sensitif sama suara, misalnya, ya pakai noise cancelling headphones kalau mau ke tempat rame. Oke. Atau ciptakan pojok tenang atau countdown corner di rumah. Tempat yang nyaman, minim distraksi, di mana dia bisa pergi kalau merasa mulai overwhelmed. Pojok tenang. Iya. Terus ada juga konsep namanya diet sensorik. Ini biasanya dirancang bareng terapis okupasi. Diet di sini bukan soal makanan ya. Bukan makanan. Terus? Tapi jadwal aktivitas yang terstruktur sepanjang hari, yang sengaja dirancang buat ngasih makan kebutuhan sensorik anak secara proaktif. Misalnya, pagi-pagi lompat trampolin sebentar, siang main play-doh atau pasir kinetik, sore main ayunan. Tujuannya biar kebutuhan sensorinya terpenuhi secara teratur. Jadi harapannya, dorongan buat stimming yang ekstrim atau berbahaya itu berkurang. Wah, menarik banget konsep diet sensorik ini. Kayak isi tangki sensorinya secara berkala gitu ya? Betul. Dan satu lagi, jangan lupa, tingkatkan juga kemampuan komunikasinya. Kadang SIB itu muncul karena frustrasi nggak bisa ngomongin apa yang dia mau atau rasain. Jadi, bantu dia temukan cara komunikasi yang efektif, entah verbal, pakai gambar, atau alat bantu lain. Lengkap banget ya pembahasannya. Jadi kalau dirangkum nih, inti dari semua materi yang Anda kumpulkan ini jelas banget ya pesannya. Hindari menghukum stimming, jangan juga maksa berhenti kecuali memang kondisi darurat ya. Fokusnya harus ke pemahaman dulu. Kenapa anak ini melakukan ini? Cari fungsinya. Baru setelah itu, kita bantu alihkan ke alternatif perilaku yang lebih aman. Dan yang penting juga, kerjasama bareng profesional. Tepat. Terapis okupasi, terapis perilaku, itu penting banget perannya. Karena pada akhirnya, ini soal geser cara pandang kita. Dari menghakimi jadi memahami. Stimming itu bagian dari cara mereka, individu autis, berkomunikasi dan mengatur dunianya. Tugas kita ya jadi pemandu yang suportif, bantu mereka nemuin cara yang sehat dan aman buat penuhi kebutuhan itu. Ini benar-benar ngajak kita mikir ulang ya. Dan ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup buat Anda yang lagi dengerin. Prinsip mencari fungsi di balik perilaku ini kan kuat banget ya dalam konteks autisme. Gimana kalau kita coba pakai kacamata yang sama ini buat lihat interaksi atau tantangan lain di hidup kita sehari-hari? Menarik itu. Iya. Coba deh pikirin, mencoba paham kenapa dibalik tindakan seseorang, entah itu pasangan, kolega, teman, atau bahkan diri kita sendiri, bukan cuma reaksi sama apa yang mereka lakuin. Mungkin nggak sih cara pandang kayak gitu bisa buka pemahaman dan koneksi yang sama sekali baru buat kita? Sesuatu buat direnungkan.